Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang mungkin sedang menonton video ini dengan hati yang lelah, pikiran yang berat, atau jiwa yang sedang mencari jawaban, terima kasih sudah hadir. Semoga narasi ini menjadi obat untuk hati yang sedang mencari arah. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe agar kamu tidak tertinggal ratusan narasi renungan sufi lainnya yang akan semakin menenangkan dan memperkuat hatimu, saudaraku. Dalam hidup ini, banyak hal yang kita lihat sebagai kegagalan, penolakan, kehilangan, keterlambatan, dan kekecewaan. Padahal, dalam kacamata para arif billah, apa yang kita sebut sebagai musibah batin, seringkali justru merupakan bentuk penjagaan Allah yang paling lembut. Ada kalanya sesuatu dijauhkan darimu bukan karena kamu tidak layak, bukan karena doamu buruk, bukan karena takdirmu sempit, tapi karena Allah sedang melindungi sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar keinginanmu saat ini, yaitu hatimu, masa depanmu, dan keselamatan perjalanan jiwamu. Dalam ilmu tasawuf, Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa setiap takdir memiliki dua sisi. Ada sisi yang tampak dan ada sisi yang disembunyikan, ada sisi yang kita pahami, dan ada sisi yang hanya Allah yang tahu, ada sisi yang terasa pahit, namun hakikatnya adalah obat. Ada sisi yang terasa seperti kehilangan, tetapi sejatinya itu adalah penyelamatan dari sesuatu yang lebih buruk. Seringkali manusia menangis karena pintu tertentu tertutup, padahal kalau pintu itu terbuka, ia akan hancur. Seringkali manusia mengeluh karena seseorang meninggalkan, padahal kalau ia tetap tinggal, hatinya bisa rusak. Seringkali manusia merasa hidupnya terhenti karena jalannya dipersempit, padahal Allah sedang menjauhkan jurang yang lebih dalam. Di dalam kegelapan jiwa, kita sering bertanya, mengapa ini terjadi? Mengapa harus aku? Tapi para ulama sufi justru berkata, kalau kamu tahu apa yang Allah jauhkan darimu, kamu akan sujud syukur sebelum sujud permintaan. Allah bukan hanya memberi apa yang kamu minta, Allah juga mengambil apa yang akan membahayakanmu. Bahkan jika kamu mencintainya sepenuh hati, Allah bukan hanya membukakan jalan yang kamu pilih, tetapi juga menutup jalan yang akan menyakitimu, meski kamu tidak melihat bahaya itu. Allah bukan hanya menurunkan rahmat dalam bentuk nikmat, tetapi juga dalam bentuk penundaan, pengalihan, dan kehilangan. Saudaraku, ada doa yang kamu panjatkan dengan penuh keyakinan, kamu berharap doa itu segera dikabulkan, kamu menunggu, kamu bersabar, kamu meyakini, tetapi tak kunjung datang. Dan kamu bertanya, mengapa Allah tidak memberinya? Para sufi berkata, sebab kalau Allah memberinya, kamu tidak akan kuat menanggungnya. Ada rezeki yang kamu kejar, kamu kerja keras, kamu berjuanggi, kamu membuat rencana, tetapi rencana itu tidak berjalan. Akhirnya kamu menyerah, atau mungkin kecewa. Padahal pada saat yang sama, Allah sedang menjauhkanmu dari rezeki yang tampak besar, tetapi memiliki ujian batin yang jauh lebih berat. Ada seseorang yang kamu cintai, kamu perjuangkan, kamu yakini, tetapi akhirnya pergi. Dan kamu merasa itu adalah akhir dari segalanya. Padahal Allah sedang melindungimu dari luka yang tidak akan kamu sanggup sembuhkan. Imam Al-Ghazali berkata, bila Allah menutup sesuatu darimu, jangan kesal. Kadang Allah menutupnya bukan karena itu buruk bagimu, tetapi karena hatimu belum siap. Tasawuf mengajarkan bahwa hati manusia adalah amanah. Ia rapuh seperti kaca, tetapi bisa menjadi bening seperti air. Dan Allah, sebagai Rob yang maha mengetahui, tidak akan membiarkan hati itu patah karena sesuatu yang tidak tepat. Saudaraku, pernahkah kamu memperhatikan perjalanan hidupmu? Saat kamu melihat ke belakang, kamu baru menyadari, ternyata banyak jalan yang Allah tutup. Ternyata banyak orang yang Allah jauhkan. Ternyata banyak rencana yang Allah gagalkan. Dan kalau kamu jujur, setelah waktu berlalu, kamu akhirnya berkata, Alhamdulillah, kalau dulu itu terjadi, aku pasti sudah hancur. Tetapi masalahnya adalah, kita tidak bisa melihat masa depan. Kita tidak bisa membaca takdir seperti Allah membacanya. Kita tidak tahu bahaya apa yang sedang mendekat, yang Allah tarik menjauh. Kita tidak tahu luka apa yang sedang diarahkan kepada kita, yang Allah palingkan. Kita tidak tahu siapa yang hatinya busuk,
siapa yang jiwanya kotor, dan siapa yang akan menyakiti kita dengan cara yang tidak kita bayangkan. Kita hanya melihat satu sisi, Allah melihat semuanya. Dan dalam ilmu sufi, Allah tidak pernah menutup sesuatu kecuali karena kasih sayang. Allah tidak pernah mencabut sesuatu kecuali karena hendak menggantinya. Allah tidak pernah memperlambat sesuatu kecuali karena sedang menyelamatkan. Allah tidak pernah menjauhkan seseorang kecuali karena hatimu terlalu berharga untuk dihancurkan oleh orang yang salah. Di bagian pertama ini, renungkanlah berapa banyak hal yang dulu kamu kejar, tetapi sekarang kamu bersyukur tidak kamu dapatkan. Berapa banyak orang yang dulu kamu cintai, tetapi sekarang kamu sadar kamu beruntung tidak hidup bersama mereka. Berapa banyak ambisi yang dulu membutakanmu, tetapi sekarang kamu melihat bahwa itu hanyalah jalan menuju kerugian. Semua itu bukan kebetulan. Semua itu bukan kegagalan. Semua itu adalah cara Allah menjauhkan sesuatu sebelum Ia melukai hatimu. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita melanjutkan renungan ini menuju kedalaman jiwa yang lebih dalam. Sebagaimana diajarkan para ulama sufi, bahwa setiap takdir memiliki sisi tersembunyi yang hanya bisa dilihat oleh hati yang tenang dalam hidup ini. Kamu mungkin sering merasa ditolak. Ditolak oleh manusia, ditolak oleh keadaan, ditolak oleh pintu rezeki, ditolak oleh kesempatan, ditolak oleh cinta. Tetapi para sufi mengajarkan, penolakan bukan selalu berarti kamu kurang. Kadang penolakan adalah pagar yang Allah pasang agar kamu tidak masuk ke taman yang dipenuhi duri. Allah tahu apa yang ada di balik setiap pintu, kamu hanya melihat pintunya. Tetapi Allah melihat isi ruangan di baliknya. Kamu hanya melihat harapan. Tetapi Allah melihat bahaya, kamu hanya melihat kesenangan. Tetapi Allah melihat kerusakan. Kamu hanya melihat cinta, tetapi Allah melihat pengkhianatan. Pernahkah kamu merasa ingin sekali dekat dengan seseorang, tetapi Allah selalu menjauhkan? Kamu mencoba, kamu berusaha, tetapi selalu gagal. Dan kamu tidak tahu mengapa. Padahal Allah tahu sifat tersembunyi orang itu. Allah tahu bagaimana Ia akan memperlakukanmu. Allah tahu apa yang akan terjadi jika kamu memilihnya. Dan Allah menjauhkanmu sebagai bentuk penjagaan. Pernahkah kamu ingin sebuah pekerjaan, sebuah rezeki, sebuah perjalanan, tetapi selalu tertunda? Kamu kesal, kamu sedih, kamu merasa itu tidak adil, tapi setelah waktu berlalu, kamu menyadari bahwa di balik penundaan, itu ada bencana yang tidak kamu ketahui. Ada kecelakaan yang Allah hindarkan, ada fitnah yang Allah jauhkan, ada penyakit yang Allah palingkan, ada kerugian yang Allah batalkan, ada pertemuan yang Allah cegah demi kesehatan hatimu. Dalam ilmu tasawuf, semakin tinggi hubungan seseorang dengan Allah, semakin ia yakin bahwa apapun yang dijauhkan dari dirinya, pasti Allah menjauhkannya demi kebaikan yang lebih besar. Imam Al-Junaid pernah berkata, tanda seorang hamba dicintai Allah adalah ketika ia dijauhkan dari hal yang melemahkan hatinya. Meski ia sangat menginginkannya, betapa indahnya kata-kata itu. Kadang kamu merasa hidupmu lambat, namun bagi Allah itu adalah cara agar kamu tidak melangkah ke tempat yang salah. Kadang kamu merasa dikosongkan dari sesuatu, namun bagi Allah itu adalah cara agar hatimu tidak melekat pada dunia yang menipumu. Kadang kamu merasa disendirikan, padahal itu adalah cara Allah untuk menata jiwamu sebelum memasukkanmu ke takdir yang lebih besar. Ada juga ujian berupa kehilangan. Kamu kehilangan orang yang kamu sayang, kamu kehilangan sahabat, kamu kehilangan pasangan, kamu kehilangan kesempatan, kamu kehilangan sesuatu yang kamu pikir akan kau genggam selamanya. Namun ketahuilah, dalam hikmah sufi, setiap kehilangan adalah bentuk penataan ulang dari Allah. Ia mengambil sesuatu bukan untuk menyiksamu, tetapi karena hatimu akan rusak jika sesuatu itu tetap tinggal. Allah lebih tahu apa yang akan hancur dalam dirimu jika kamu mempertahankannya. Saudaraku, seringkali Allah menjauhkan seseorang agar kamu dekat kepadanya. Seringkali Allah mencabut sesuatu agar kamu kembali mencari makna. Seringkali Allah menciptakan jarak agar kamu naik tingkat dalam iman. Dan ketika kamu sudah cukup kuat, barulah Allah memberikanmu sesuatu yang jauh lebih baik.
Tasawuf mengajarkan, ketika Allah mengambil, itu adalah persiapan bagi pemberian yang lebih besar. Tetapi kita sebagai manusia tidak sabar. Kita ingin segera tahu jawabannya. Kita ingin segera mengerti hikmahnya. Kita ingin segera melihat hasilnya. Kita ingin segera paham maksudnya. Padahal tidak semua takdir dijelaskan. Saat itu juga ada takdir yang baru kamu pahami. Bertahun-tahun kemudian, ada cerita hidup yang baru kamu mengerti ketika kamu sudah dewasa secara ruhani. Ada doa yang baru kamu sadari. Jawabannya ketika kamu sudah melewati fase yang lebih matang. Jika hari ini kamu merasa sesuatu dijauhkan darimu, yakinlah sedang ada perlindungan yang bekerja dalam diam, dan ingatlah satu prinsip besar dalam tasawuf. Allah tidak pernah menunda kecuali untuk menyelamatkan. Allah tidak pernah menjauhkan kecuali untuk menggantikan. Allah tidak pernah menutup kecuali untuk membuka jalan yang lain. Saudaraku, kini kita masuk pada penutup yang akan benar-benar menyentuh sisi terdalam jiwamu. Bagian ini berbicara tentang bagaimana cara menerima takdir yang dijauhkan, bagaimana para ulama sufi menyikapinya, dan bagaimana kamu bisa hidup dengan hati yang lebih lapang. Dalam tasawuf, ada satu konsep penting, tawakal yang sejati. Tawakal bukan hanya menyerahkan hasil, bukan hanya berkata, aku pasrah. Tetapi tawakal adalah kemampuan untuk menerima bahwa Allah jauh lebih tahu apa yang baik untukmu. Bahkan jika hatimu belum mengerti, ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama, kamu ikhlas ketika sesuatu dijauhkan. Tingkatan kedua, kamu yakin bahwa apa yang dijauhkan itu pasti demi kebaikanmu. Tingkatan ketiga, kamu bersyukur karena sesuatu itu dijauhkan. Dan ini, saudaraku, adalah tingkatan para sufi. Mereka menangis bukan karena apa yang mereka dapatkan, tetapi karena apa yang Allah jauhkan dari mereka. Mereka melihat bahwa kasih sayang Allah tidak selalu turun dalam bentuk yang manis. Kadang ia turun dalam bentuk yang pahit, tetapi menyembuhkan dalam Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali mengatakan, tidak ada pemberian yang lebih besar daripada ketika Allah memalingkanmu dari sesuatu yang akan merusak akhiratmu. Betapa dalamnya kalimat itu. Betapa banyak yang ingin kita raih dalam hidup. Padahal Allah tahu itu hanya akan menjadi racun hati. Betapa banyak hubungan yang ingin kita pertahankan. Padahal Allah tahu itu hanya akan melemahkan iman. Betapa banyak ambisi yang kita perjuangkan. Padahal Allah tahu itu akan menggelapkan jiwa. Tidak semua yang kita inginkan adalah kebaikan. Dan tidak semua yang kita tidak dapatkan adalah keburukan. Saudaraku, saat kamu mengalami penolakan atau kegagalan, jangan selalu melihatnya sebagai pukulan takdir. Kadang itu adalah tanda bahwa Allah mencintaimu. Kadang itu adalah tanda bahwa Allah menyiapkan takdir lain yang jauh lebih besar. Kadang itu adalah tanda bahwa jalanmu sedang diluruskan. Bayangkan dirimu berjalan di sebuah hutan. Kamu ingin sekali melewati jalan tertentu karena terlihat indah. Tetapi seseorang menghentikanmu dan berkata, jangan lewat situ. Kamu marah, kamu kecewa, kamu merasa dihalangi, tetapi kamu tidak tahu bahwa di balik pohon-pohon itu ada jurang yang menganga. Begitulah Allah menjagamu. Kamu melihat keindahan sesaat, Allah melihat jurang yang tersembunyi. Kamu melihat keuntungan kecil, Allah melihat kerugian besar. Kamu melihat seseorang yang kamu cintai, Allah melihat masa depan yang penuh luka jika kamu bersamanya. Kamu melihat mimpi yang kamu inginkan, Allah melihat bahwa mimpimu akan membuatmu jauh darinya, dan Allah dengan kelembutan yang tak terbayangkan menjauhkanmu. Tidak semua yang pergi harus kembali, tidak semua yang hilang harus diganti. Kadang Allah hanya ingin kamu kuat. Kadang Allah hanya ingin kamu tahu bahwa kamu tidak sendiri. Kadang Allah hanya ingin kamu mengerti bahwa penjagaannya tidak selalu terlihat, saudaraku. Apapun yang Allah jauhkan darimu, yakinlah. Di balik itu ada kebaikan yang belum kamu ketahui hari ini, tetapi suatu hari nanti kamu akan berkata, ya Allah, terima kasih Engkau tidak mempersilahkan aku memasuki jalan itu. Kalau saja aku masuk, aku tidak akan sanggup menanggungnya. Dan ketika hari itu tiba, kamu akan sujud
bukan karena apa yang kamu dapatkan, tetapi karena apa yang Allah jauhkan. Jaga sholatmu, jaga hatimu, jaga hubunganmu dengan Allah. Karena semakin dekat kamu dengan Allah, semakin kamu mengerti bahwa setiap takdir yang dijauhkan adalah bentuk cinta yang paling indah. Semoga narasi panjang ini menjadi cahaya untuk hatimu, menjadi kekuatan untuk jiwamu, dan menjadi sebab Allah menenangkan hidupmu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan agar lebih banyak hati yang Allah kuatkan melalui narasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.